sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah senantiasa mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salah satu di antara nikmat Allah itulah nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan juga umur panjang, sehingga kita telah dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban, yaitu salat subuh secara berjamaah. Rahmat dan sejahtera sama-sama kita alamatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat, para tabi'in dan para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Ta'zim wal ikram dari kami, terutama kepada guru kami, kepada para pengurus, dan juga kepada seluruh para jamaah, dan khususnya para ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebenarnya boleh dikatakan ini termasuk dadakan, karena ustaz kita tadi berhalangan, mungkin beliau kurang sehat. Ya mau tidak mau, karena Ustaz Jaya menyuruh untuk menggantinya. Alhamdulillah, kita mengulang kaji tentang tema yang sudah pernah kami katakan sebelumnya di puasa yang lalu, yaitu tentang tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kun aliman, jadilah kamu itu orang yang alim, orang yang berilmu ataupun orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Au muta'alliman, ataupun orang yang menuntut ilmu daripada orang lain. Au sami'an, ataupun orang yang mendengarkan ilmu daripada orang lain. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di sini, dan tidak lupa kita meniatkan i'tikaf, dan juga kita berniat untuk menuntut ilmu ataupun mendengarkan ilmu. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah beri kita keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, di saat seorang bayi itu 4 bulan di kandungan, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada seorang malaikat untuk meniupkan ruh di dalam jasad bayi tersebut. Di saat bayi itu telah terlahir ke dunia, yang harus diingat adalah dia akan mempunyai suatu tanggung jawab yang besar, suatu kewajiban yang harus ia laksanakan, ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala menciptakan jin dan khususnya kita manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Terkadang kita untuk terhindar daripada ini ibadah, kita mencari alasan, berbagai macam alasan, dengan tujuan bisa meninggalkan ibadah tersebut. Yang kaya biasanya alasan dengan kekayaannya, yang miskin karena kemiskinannya, dan juga yang bekerja karena pekerjaannya, yang sakit karena alasan sakitnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan dalam sebuah hadisnya yang terdapat dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Apa kata Rasulullah? Inna Allah Ta'ala yahtajju yawmal qiyamah
bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasim minan nas. Kelak pada hari kiamat Allah Ta'ala akan berhujjah kepada 4 kelompok manusia dengan 4 orang hambanya. Artinya Allah Ta'ala akan menjadikan 4 orang hambanya itu sebagai alasan dan jawaban untuk menghakimi 4 kelompok manusia tersebut. Lantas siapa 4 kelompok manusia dan siapa 4 orang hambanya itu? Yang pertama kata Rasulullah adalah kelompok orang-orang kaya yang tidak beribadah. Di saat Allah Ta'ala bertanya kepada orang-orang kaya, lima taraktumul ibadah, karena apa kamu meninggalkan ibadah kepadaku? Mereka akan menjawab, ya Allah, ya Rabb, kami sibuk mengurus kekayaan kami sehingga kami lupa dan meninggalkan ibadah kepadamu. Maka pada saat itu Allah Ta'ala berhujjah mendatangkan dalil dengan seorang hambanya, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Wahai kelompok-kelompok orang kaya yang tidak beribadah, kau lihat itu hambaku yang bernama Sulaiman alaihissalam, yang kekayaannya meliputi dari masyriq hingga maghrib. Kerajaannya meliputi bangsa jin, manusia, hewan, bahkan burung-burung. Karun pun kalah dengan kekayaan Nabiullah Sulaiman. Padahal kita mengenal bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Karun. 100 unta yang memikul kunci gudang kekayaannya, tetapi masih kalah dengan kekayaan Nabiullah Sulaiman. Kata Allah, kerajaan siapa yang jauh lebih besar daripada kerajaannya Sulaiman? Kekayaan siapa yang jauh lebih banyak daripada kekayaannya Sulaiman? Wa huwa lam yatrukil ibadah, tetapi Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Artinya Allah menolak alasan orang-orang kaya itu karena alasan kekayaannya tidak sempat beribadah, maka Allah masukkan ke nerakanya. Yang kedua kata Rasulullah adalah kelompok orang-orang miskin. Di saat Allah Ta'ala bertanya kepada orang-orang yang miskin, lima taraktumul ibadah, karena apa kamu tidak beribadah kepadaku? Apa jawaban mereka? Ya Allah, kami dibuat susah dengan kemiskinan kami, ya Allah. Kami hidup dalam kepapaan, kegelisahan, sehingga kami sibuk siang malam bekerja demi mencari sesuap nasi, dan kami lupa untuk beribadah kepadamu. Maka Allah berhujjah dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Nabiullah Isa salah satu di antara nabi yang paling miskin. Bahkan diceritakan dalam suatu riwayat, Nabiullah Isa hanya memiliki 1 jubah yang berlapis 2. Di saat beliau cuci bagian luar, maka beliau mengenakan pakaian yang dalamnya. Dan beliau tidak mempunyai rumah. Kemanapun beliau pergi, di mana ada gua, disitulah tempat beliau berteduh. Dan juga beliau untuk makanan, biasanya beliau makan daun-daunan. Maka Nabiullah Isa tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku, kata Allah, walaupun dia miskin. Maka Allah Ta'ala menolak alasan orang-orang miskin yang tidak beribadah gara-gara disebabkan oleh kemiskinannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelompok yang ketiga adalah di saat Allah Ta'ala bertanya kepada kelompok orang pekerja ataupun pembantu ataupun orang yang sibuk dengan pekerjaannya, Allah Ta'ala bertanya, lima taraktumul ibadah, karena apa kamu meninggalkan ibadah? Maka mereka akan menjawab, ya Allah, kami disibukkan dengan pekerjaan kami, dengan urusan bisnis kami, dengan melayani atasan kami, sehingga kami lupa dan meninggalkan ibadah kepadamu. Maka saat itu Allah Ta'ala berhujjah dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam pernah dijadikan budak oleh Raja Mesir pada saat itu. Beliau melayani Raja Mesir, yaitu tuannya, siang dan malam, yang namun beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah.
Maka alasan orang yang ketiga ini juga tertolak di hadapan Allah gara-gara alasannya tidak beribadah disebabkan sibuk dengan urusan ataupun pekerjaannya. Yang terakhir adalah kelompok orang yang sakit. Allah Ta'ala bertanya kepada kelompok orang yang sakit, lima taraktumul ibadah, mengapa kamu tidak beribadah kepadaku? Mereka akan menjawab, ya Allah, kami selama di dunia diberi ujian kesakitan sehingga kami susah untuk beribadah kepadamu. Maka saat itu Allah Ta'ala mendatangkan berhujjah dengan seorang hambanya, yaitu Nabiullah Ayub alaihissalam. Sebelumnya Nabiullah Ayub alaihissalam ini merupakan seorang yang hidupnya penuh dengan kemewahan. Beliau banyak memiliki keturunan, bahkan binatang ternak. Tapi Allah uji dengan kemiskinan dan penyakit. Yang namun apakah Nabiullah Ayub lupa untuk beribadah kepada Allah? Tidak. Maka di saat itu Allah Ta'ala mendatangkan Nabiullah Ayub. Kau lihat itu hambaku yang bernama Ayub alaihissalam, walaupun dia dalam keadaan sakit tetap beribadah kepadaku. Maka yang keempat, Allah Ta'ala menolak alasan orang-orang yang sakit meninggalkan ibadah karena sakitnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Seberapapun urusan kita, pekerjaan kita, yang namun kita harus mengingat kewajiban kita ke dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita di sisa Ramadan yang 14 hari lagi ataupun 15 hari lagi ini kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan selesai Ramadan kita benar-benar mendapatkan julukan yang Allah janjikan, yaitu tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin cukup sekian dan dapat kita jadikan pelajaran yang bahwa jangan kita mencari alasan sebagai jawaban untuk meninggalkan ibadah, tetapi jadikanlah ibadah itu sebagai alasan dan jawabannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.